Kejutan Newcastle tendang Arsenal dari Carabao Cup. King Madrid hampir terpeleset. Milan pulangkan Roma dari Coppa Italia. Debut apik Joao Felix. Terungkap alasan Alejandro Garnacho batal gabung Napoli. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Milan versus Roma menang 3-1, Rossoneri singkirkan I Lupi dari Coppa Italia. Laga Milan versus Roma pada perempat final Coppa Italia berlangsung di San Siro. Rossoneri unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Tammy Abraham di menit ke-16. Dan gol kedua Abraham di menit ke-42. Roma menipiskan skor di menit ke-54 lewat aksi Dovbyk. Joao Felix kembali menjauhkan keunggulan Milan berkat golnya di menit ke-71. Skor 3-1 untuk kemenangan Milan pun menghiasi pertandingan. Roma pun harus memberikan jalan ke Milan untuk ke semifinal Coppa Italia musim ini. Leganes versus Real Madrid menang 3-2, Los Blancos ke semifinal Copa del Rey. Real Madrid susah payah menaklukkan Leganes di laga Copa del Rey. Sempat unggul 2 gol lewat aksi Luka Modric di menit ke-18 dan Endrick di menit ke-25. Leganes sempat menyamakan skor lewat aksi Juan Cruz di menit ke-39. Dan gol kedua Cruz di menit ke-59. Gonzalo Garcia menjadi pahlawan Madrid berkat golnya di menit ke-90+3. Pasukan Carlo Ancelotti pun lolos ke semifinal Copa del Rey. Hasil di AFB Pokal kalahkan Cologne 3-2, Leverkusen ke semifinal. Leverkusen versus Cologne berlangsung di Bay Arena. Tim tamu memimpin 2 gol lebih dulu lewat aksi Damian Downs di menit ke-45+10 dan Linton Maina di menit ke-54. Leverkusen mampu comeback dan berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Patrick Schick di menit ke-61. Gol kedua Schick di menit ke-90+6 dan Victor Boniface di menit ke-98. Hasil ini pun membuat Leverkusen melangkah ke babak semifinal. Hasil Carabao Cup, Arsenal didepak Newcastle dengan agregat 0-4. Laga leg kedua semifinal Carabao Cup antara Newcastle versus Arsenal berlangsung di St. James Park. Di laga ini, tuan rumah berhasil menang 2-0 lewat aksi Jacob Murphy di menit ke-19 dan Anthony Gordon di menit ke-52. Hasil ini membuat Arsenal gagal ke final dengan agregat 0-4. Hal tersebut karena Arsenal kalah 0-2 di leg pertama. Debut apik Joao Felix. Joao Felix menandai debutnya dengan AC Milan dengan apik. Ia langsung cetak gol dan membawa Milan lolos ke semifinal Coppa Italia. Di laga ini Felix masuk pada menit ke-59 menggantikan Christian Pulisic. Buat Milan yang lebih mengesankan lagi adalah Felix menuntaskan umpan dari pemain baru lainnya, Santiago Gimenez. PSM tekuk klub Vietnam 3-0, lolos ke semifinal ASEAN Club Championship.
PSM Makassar sukses mengandaskan klub Vietnam Dong Atan Hoa FC dengan skor 3-0. Ketiga gol PSM dicetak oleh Daisuke Sakai di menit ke-45 plus 3, Nermin Halyeta di menit ke-46, dan gol kedua Halyeta di menit ke-76. Kemenangan ini meloloskan PSM ke semifinal Asian Club Championship. Masalah gaji tak surutkan perjuangan PSM di Asian Club Championship. Permasalahan menahun soal gaji yang belum dibayarkan manajemen PSM Makassar pada pemain dan official team ternyata tidak berdampak signifikan dengan performa Juku Eja. Buktinya mereka masih saja tetap konsisten. Untuk BRI Liga 1 2024-2025, PSM Makassar ada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 31 poin. Sedangkan di ASEAN Club Championship 2024-2025, Juku Eja lolos ke semifinal setelah menempatkan posisi runner-up klasemen grup A dengan 10 poin. Sepinya bursa transfer musim dingin 2025 di La Liga. Dilansir dari Tribuna, total 20 tim La Liga secara keseluruhan telah mencatat pengeluaran bersih sebesar 2,6 juta euro atau setara 44 miliar rupiah. Sementara pendapatannya hanya di angka 22 juta euro atau setara 371 miliar rupiah. Angka itu jadi yang paling terkecil di bursa transfer musim dingin Liga Spanyol selama 1 dekade terakhir. Di Januari 2025 ini, Real Madrid juga nol aktivitas. Los Blancos anyep dan tidak melakukan aktivitas jual beli sama sekali. Alexander Arnold akan absen di laga Liverpool versus Tottenham. Trent Alexander-Arnold tidak dapat tampil pada pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga Premier Inggris antara Liverpool versus Tottenham Hotspur karena mengalami cedera paha. Connor Bradley kemungkinan besar akan menggantikan Arnold dan Slot, mendukung pemain berusia 21 tahun itu untuk terus berkembang setelah tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Liga Inggris berencana terapkan teknologi offside semi-otomatis. Direktur sepak bola Inggris Tony Scholes mengatakan bahwa adanya kemajuan signifikan dalam uji coba teknologi offside semi-otomatis dalam beberapa pekan terakhir, sehingga teknologi ini kemungkinan bisa mulai diterapkan dalam waktu dekat. Tony Scholes berharap teknologi tersebut bisa digunakan sebelum akhir musim ini. Terungkap alasan Alejandro Garnacho batal gabung Napoli. Menurut laporan dari media Italia, Napoli telah mengajukan tawaran serius kepada Manchester United untuk mendapatkan Garnacho. Namun negosiasi gagal karena permintaan gaji pemain yang dinilai terlalu tinggi. Napoli sebenarnya memiliki dana yang cukup setelah melepas visa Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain dengan harga 70 juta euro di awal tahun. Namun mereka memilih untuk tidak memenuhi permintaan gaji Garnacho yang dinilai tidak sebanding dengan struktur gaji pemain lain di skuad. Niko Kovac bisa selamatkan karir Niklas Sule. Pelatih baru Borussia Dortmund Niko Kovac bisa jadi penyelamat karir Niklas Sule di tim. Dalam sesi konferensi pers, Kovac menyebutkan hal yang mengejutkan yaitu mengenai masa depan Niklas Sule. Seperti yang diketahui setelah didatangkan dari Bayern Munich pada 2022, Sule tidak kunjung berada di level yang diharapkan. Kovac berharap Niklas Sule bisa kembali ke performa terbaiknya seperti saat ia latih di Bayern Munich. Jika itu bisa terjadi, maka masa depannya di Borussia Dortmund akan terjamin.
Harry Kane diperbolehkan pergi dari Bayern Munich. Striker asal Inggris Harry Kane diperbolehkan untuk pergi meninggalkan Bayern Munich lantaran adanya klausul pelepasan. Kane bisa mengaktifkannya pada Januari, tepatnya bursa transfer musim dingin, dengan harga sebesar 80 juta euro. Klausul tersebut bisa kembali aktif pada Januari 2026 dengan nilai sekitar 65 juta euro. Beruntungnya, Kane tidak mau mengaktifkan klausul pelepasan tersebut pada bursa transfer musim dingin. Dia sangat bahagia berada di Munich. Perceraian bikin kinerja Pep Guardiola terganggu. Musim ini menjadi tantangan besar bagi Pep Guardiola, baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Manchester City sedang mengalami penurunan performa dan kepercayaan diri. Thierry Henry mengklaim bahwa manajer Manchester City Pep Guardiola kurang fokus bekerja setelah berpisah dari istrinya Christina Serra. Keluarga mereka berencana pindah ke Uni Emirat Arab, tetapi Serra memilih mengakhiri pernikahan ketika Guardiola memutuskan tetap melatih di Inggris. MU era Amorim disebut lebih buruk dari Erik ten Hag. Gary Neville memberikan penilaian pedas atas kinerja Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United. Sejak Amorim mengambil alih, United telah memainkan 7 pertandingan kandang, tetapi hanya meraih 2 kemenangan. Gary Neville menyatakan bahwa situasi tim terasa lebih baik ketika masih di bawah asuhan ten Hag. Performa tim di Liga juga belum memuaskan dengan 3 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Saat ini mereka berada di posisi ke-13 klasemen, jauh dari harapan awal musim. Ternyata tawaran MU ke Douglas Luiz di deadline day ditolak Juventus. Manchester United berusaha keras menggoda Douglas Luiz dari Juventus menjelang akhir jendela transfer Januari 2025. Namun upaya mereka ditolak mentah-mentah oleh klub Italia tersebut yang memilih mempertahankan pemain Brazil itu. Keputusan Juventus menolak tawaran dari United mencerminkan betapa pentingnya peran Luiz dalam strategi tim. Meskipun tertarik dengan penawaran United, Bianconeri yakin mempertahankan pemain berpengalaman ini lebih menguntungkan dalam periode singkat. Cara Juventus bila ingin permanenkan Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani telah menciptakan kehadiran positif yang menggema di Juventus, dan kabar terkini mengisyaratkan bahwa Bianconeri tengah merenungkan untuk menjadikan statusnya permanen. Juventus sedang merancang rencana untuk memperpanjang masa peminjaman Kolo Muani hingga tahun 2026 dengan menambahkan opsi pembelian senilai 45 juta euro. Juventus cenderung menunda pengeluaran besar untuk Kolo Muani hingga tahun 2026. Joao Felix 3 tahun, 3 klub berbeda. Joao Felix mencuri perhatian dunia sepak bola saat Atletico Madrid menggelontorkan 127 juta euro untuk mendapatkannya. Namun dalam 3 musim terakhir, Joao Felix menciptakan kehebohan dengan kebiasaannya pindah klub setiap tahun. Pada musim 2023-2024, Joao Felix berlabuh di Barcelona dengan status pinjaman. Pada musim 2024-2025, Felix pun berpindah ke Chelsea dengan transfer senilai 52 juta euro, mengakhiri episode singkatnya di Spanyol. Dan saat bursa transfer Januari 2025 tiba, Felix dipinjamkan ke AC Milan. David Alaba akan absen selama 513 hari bela Real Madrid. Real Madrid mengalami kemunduran besar dengan berita bahwa bek utama David Alaba akan absen setidaknya selama 2 hingga 3 minggu. Banyak dari cedera Alaba terkait dengan otot, terutama yang mempengaruhi otot aduktornya. Secara total ia telah absen selama 513 hari dan telah melewatkan 83 pertandingan untuk Real Madrid. Angka-angka ini menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang riwayat cedera bek Austria tersebut.
Ronald Araujo bahas peluang juara Barcelona di La Liga. Araujo mengungkapkan kegembiraannya karena baru-baru ini memperbarui kontraknya di Barcelona. Araujo juga berbagi pemikirannya tentang derby Madrid mendatang yang bisa sangat penting dalam konteks perebutan gelar. Kami fokus pada diri sendiri, pada apa yang ada di depan. Masih banyak pertandingan La Liga yang tersisa dan kami tahu betapa pentingnya setiap pertandingan. Saya tekankan itu kepada tim, katanya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!